katanya. Ya, karena gimana ya, iya. Kalau ini bukan canggung, ini mah nggak tahu malu. Tapi nggak apa-apa, bagus nih. Di bawah tiang bendera. Oi. Oke. Semangat Ya Allah, emang. saudaraku. Sugi apa Gi? Jadi Itu, jadi airnya ke ini di maaf di. Jadi airnya maaf jadi ke manusia setengah dewa. Bakar dulu. Jadi itu banyak inspirasi yang ilmu yang kita dapat di konser. kalau itu kaos yang tulisan dosa-dosa itu dari mana tuh? Donat. Dosa, kaos-kaosnya. Oh, suka pakai dulu. dosa. Tadi udah buka puasa kan nih? Woi, Opal minta donat nih, woi. Donat. Enggak. Oke, harus cipika-cipiki. Iya. Sugi. Biar afdol. Cium mulut nggak? Oke, kita ngobrol yuk. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada buka belum? Udah pada buka belum? Ditanya jawab dong. Udah buka ya. Waduh. Maghrib, waktu bagian Priuk. Waktu maghrib bagian Priuk nih gue. Nongkrong di tempatnya teman-teman Priuk. Kali ini setelah sekian lama gue nggak podcast lagi, akhirnya silaturahmi sama teman-teman dari Priuk di basecampnya Papa Cepot. Wih, Ya, masih nih udah didatengin Ardi nih. Nah, sehat ya, sehat Der. Alhamdulillah. Ngomongnya di sini dong. Sehat. Sampingnya Cepot udah ada Opal. Opal gimana? Alhamdulillah selama ini sehat-sehat saja, baik-baik saja. Semoga kawan-kawan juga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Samping kanan gua ada Sugi, gitaris ternama di Priuk ya. Siap, brother. Ya. Dia nih yang setia kalau malam-malam gua main tok-tok nih yang menemani nih selalu nih. Ini udah puasa keberapa ya ngomong-ngomong Der? Ada yang inget nggak? Puasa nggak lu? Pada puasa nggak? Sekarang Puasa pertama sama terakhir doang ya? 23 ini. 23. Masya Allah Pak Ustadz. Ya. 23 nih kita nih nggak kerasa nih ya. Belum ada yang bolong ya? Alhamdulillah. Insya Allah nggak ada yang bolong. Insya Allah. Mudah-mudahan sampai pas Lebaran ya. Ya. Menang. Lahir batin menang. Amin. Nih suasana perkonseran ngikutin di mana aja nih? Coba Pot, lo terakhir nonton di mana? Gua sempet di Tangerang tuh, bareng Sugi juga, bareng Nobon, sama bareng teman-teman ya itu. Gaung Merah juga? Gaung Merah. Iya. Nah, itu kan. Tangerang ya? Kemayoran dong. Enggak, ini Gaung Merah, Bang. Oh, Gaung. Ya. Oh, terakhir tapi kemarin IMS ya, IMS. Oh iya. Gimana tuh udah melihat apa lu nonton konser? Itu lu baru lagi nonton apa udah lama? Apa baru nonton? Lama, Bang. Lama. Ya, jadi pelipur lah. Pelipur ya? Iya. Oke. Lu juga Ki? Iya dong. IMS terakhir juga itu ya bareng. Iya. Dan gue kagetnya ini makhluk goib. Oh iya. Akhirnya nongol juga ya. Alhamdulillah bersyukur berkat ada panggilan jiwa. Alhamdulillah bersyukur sekali bisa bertemu ya Bang Iwan dan kawan-kawan semua kayak Ardi dan semuanya lah, tidak bisa disebut joget kan lu kan? Tetap semangat terus. Halus, oi. Wih, wah semangatnya gila. Alhamdulillah. Berasa lu sampai hati lo. Habis gimana ya? Habis gimana dengan isi lagu Bang Iwan? Bukannya pakai sapi nih. Iya. Sangat berinspirasi buat kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin. Semoga langkah kita tetap melangkah terus lurus ke depan. Oke. Itu bait orang gila. Nah dulu jangan pindah mic-nya, jangan pindah. Ya, Ngomong-ngomong soal Babe nih. Ya.
Opal iya. dari sejak kapan mulai ngefans, ceritanya gimana Opal? Oh, kemungkinan kalau dibilang sejak dari ngefans sama Babe itu dari kapan? Ketika mungkin saya dengar lagu-lagu Bang Iwan kayak subhanallah lah, gue nggak bisa dengan kata-kata. Pengen sih baru lahir langsung kenal gitu. Lahir kenal? Keinginanmu dari lahir pengen kenal langsung, cuma pelan-pelan ternyata lagunya sangat luar biasa nih, bisa menikmati isi hati dari sanubari yang gimana lah. Akhirnya dari pecandu ternyata alhamdulillah saya lepas dari belum pecandu, alhamdulillah bersyukur. Dari 2002 total saya alhamdulillah. Dari 2000 berapa? Dari semuanya. Tapi nggak mungkin ada satu lagu apa ada momen gitu yang bikin Opal ada peristiwa nggak, ada kejadian nggak yang bikin momen Bang Iwan banyak lah dengan kayak nyanyian jiwa itu juga udah terinspirasi, udah sangat mengobati lah. Terus banyak lah hal-hal lagu Bang Iwan kayak Mata Hati semuanya. Apalagi Bang Iwan meluncurin lagu Hadapi Saja kan udah jelas bener. Tambah lagi banyak lah kayak lagu satu Jalani Hidup tuh udah jelas bener. Dalam ya. Terinspirasi bener namanya dengan munculnya lagu Doa. Itu banyak, bersyukur Bang. Terima kasih Bang. Saya terima kasih sekali buat semuanya, buat Bang Iwan terutama, I love you. Sama-sama semuanya. Dijawab no. Iya. Iya di. Iya. Benar. Oke. Ini langsung hati soalnya nggak bisa pura-pura, nggak bisa. Sama-sama. Tapi kenapa sih Opal bisa ngefans gitu, bisa ada kan tadi ngomongnya nyanyian jiwa ya. Iya. Ada panggilan jiwa, nyanyian jiwa dari Opal gitu. Bisa sangat menginspirasi banget ke Babe tuh, ke Bang Iwan gimana kenapa sih? Kenapa sih bisa sangat menginspirasi banget? Kenapa sih sosoknya Bang Iwan Fals tuh? Kalau sosok Bang Iwan mungkin ya sama lah dengan Mas Ardi, cuma isi lagunya yang bisa saya luar biasa. Lagu-lagunya ya, lagunya kena di Opal gitu ya. Alhamdulillah bisa kita kikis pelan-pelan walaupun saya nggak lepas dari dosa, tetap saya dosa. Lupa saya berusaha untuk melangkah terus ke depan karena isi lagu Bang Iwan sangat luar biasa buat saya. Buat saya sangat luar biasa, amin. Iya. Kalau cepot coba. Dia udah punya dia. Nggak apa-apa ya, iya. Kasih temennya aja, dia punya dia. Gimana gua? Iya, kalau lo ada alasan yang bikin lo sampai ngena banget ngefans sama Bang Iwan tuh apa tuh Pot? Ya gua bercermin ya sama dia tentang cara dia nata kerendahan hati itu, keberanian itu kan, itu terus kesederhanaan dia kan, cara dia nata ya banyak hal ya yang bagus dari dia. Tapi ada nggak momen kalau tadi ada momen peristiwa gitu nggak yang tadinya mungkin biasa aja gitu sama sosok Iwan Fals, tiba-tiba ada momen nggak yang bikin lo waduh gue kena banget nih, mungkin lagunya atau apakah lu lagi kenapa gitu, dalam kondisi apa tiba-tiba kena, ada nggak momen gitu? Pernah nggak ada yang bikin lo jadi udah nih gue ini panutan gue nih? Tadi kan lu sempat cerita, apakah itu yang lu bilang sampai lu cium tangan? Apakah sebelumnya ada lagi? Ya kan itu kan namanya keseharian ya yang abang bawain itu kan, itu kan keseharian. Jadi meskipun nggak persis tapi gue juga ngalamin itu kan, kisah dari lirik-liriknya itu gitu. Berarti lebih ke lagu ya? Berarti lebih ke enggak, gue bercermin itu nggak lewat cuma syair ya. Dari pribadinya juga gue belajar kesederhanaannya, kerendahan hatinya, ya. Kan sampai sempat terakhir tuh ketemu nggak berubah, itu malah tambah rendah hati kalau gue lihat tuh, tambah kuat itu kerendahan hatinya. Terakhir tuh yang tadi lu bilang cium tangan itu? Bukan. Apa? Waktu itu di KFC ya, kita sempat ketemu itu di KFC itu. Oh yang ini ya, yang album fisik itu ya? Oh iya benar ya, yang belum launching ya. Iya. Di situ ketemu tetap masih sama seperti yang lu, malah lebih kuat lagi. Jadi makin besar itu ya. Jadi gini kan, kalau orang jujur itu kan punya karisma sendiri, termasuk orang yang punya kerendahan hati juga kan punya wibawa sendiri gitu. Nah itu makin kuat itu kalau gue lihat dari abang terakhir gue ketemu ya bang. Itu yang bikin lu semakin ini ya,
semakin berpanutan lah ibaratnya. Ya gua kalau itu ya bercermin lah. Bercermin. Sugi apa Gi? Gimana nih? Itu tadi sama pertanyaannya. Ada momen-momen nggak yang bikin lu kan kalau lu pernah cerita sama gue, tadinya lu nggak suka, bukan nggak suka, biasa aja. Iya. Nggak kenal kan tadinya. Nggak tahu kan. Apakah momennya itu? Apakah ada yang lain? Coba ceritain. Itu kan kita cerita di tempat beda nih. Sekarang di sini lu cerita gimana ceritanya? Ya itu tadi kan awal nih. Awalnya nih nggak tahu nih sama sekali kan. Nah terus ada saudara nih, dia setiap main ke rumah, dia selalu ngantongin kaset, tapi nggak ada cover. Nggak ada cover. Iya, nggak ada cover dia. Nah jadi dia setiap main bawa kaset satu. Nanti besok dia pergi, baru nih ini kaset apa nih? Kan nggak ada covernya kan? Nih, puter nih. Ini lagu apa nih? Lagu itu apa? Coretan di dinding gitu kan? Coretan di dinding. Berarti itu album apa tuh? Ya, belum ada judul. Belum ada judul. Oke. Nah itu belum tahu mukanya itu bagaimana. Karena nggak ada cover. Nggak ada cover kan? Iya. Terus ini siapa nih? Udah itu, udahlah matiin, nggak jadi kan gitu. Besoknya lagi dia bawa lagi. Saudara lu udah bawa lagi nih besoknya nih? Besoknya bawa lagi. Dia besok bawa lagi. Kompilasi. Album kompilasi. Nah itu yang diputar waktu itu Rindu Tebal. Rindu Tebal. Iya. Sewindu sudah itu ya. Nah, dari situ baru asik juga nih. Nah, udah beli tuh. Baru lu mulai beli. Baru beli. Oke. Berarti secara nggak langsung yang nyemplungin lu ke bisa ngefans sama Babe itu sama Bang Iwan, saudara lu ya? Saudara. Orangnya masih ada kan? Masih Sehat ada. Ya? Masih. Salam sapa dong. Siapa namanya? Halo Mang Yadi. Mang Yadi nih. Mang Yadi dari Mang Yadi. Dari dia nih. Mang Yadi. Nanti lu kasih ke dia ya videonya ya. Ada dua tuh Bang, Mang Yadi sama Mang Arif kayaknya tuh. Kalau Mang Arif nih yang bawa Oi nih. Kalau Mang Arif nih. Iya, yang ngenalin itu ya. Ada Mang Fami. Itu Mang Arif ke Mang Said. Ini di belakang kameranya guys nih banyak teman-teman Priuk nih. Kalau Mang Said itu setelah udah masuk Oi, dia nggak bertanggung jawab, kabur dia. Wah, nanti orangnya lu kasih juga ya biar nonton ya. Ya, kalau masalah kangen mah ya kangen terus. Kayaknya sih nggak ada putus-putusnya. Kalau masalah kangen? Iya, asli nggak ada. Kalau bisa tiap hari konser juga terus mau terus. Gak ada habisnya ya? Iya asli. Kayak gimana gitu ya. Aduh. Karena kadang ya karena ada keperluan juga ya kalau pas lagi mepet. Kadang sama acara konser sama acara yang satu keluarga mungkin saya nggak bisa. Kalau ada acara luang nih baru saya bisa nonton. Saya juga pengen kangen terus. Kangen terus ya? Iya asli isi lagu soalnya luar biasa. Sama dari ini kata-kata Bang Iwan juga sangat luar biasa juga, jujur. Saya berusaha juga untuk belajar gitu. Walaupun saya nggak lepas dari dosa terus, tapi saya tetap terus belajar sampai saya meninggal pun saya belajar. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi Opal nih guys, dia tuh ibaratnya dari teman-teman fans, mungkin teman-teman juga Cepot, Sugi dan yang lain juga ngakuin. Dia tuh ikonik ya. Ikonik bisa dibilang mungkin karena banyak media juga yang nyorot dia, yang motret dia ketika ekspresi dia di panggung, di konser, yang bikin dia jadi ikonik ya. Nggak tahu ekspresinya Opal lah ya. Nah itu dia tuh. Itu dia tuh barangnya tuh. Apa kalau udah nyanyi jiwa. Iya. Jadi gini Bang. Gimana? Jadi pengalaman personal gue itu, gue semakin kenal Iwan itu semakin belajar ya. Sabar, sederhana, kerendahan hati itu gue semakin kuat ya. Terus spirit juga gue belajar dari dia. Spirit itu kan, dia umur segitu loh, spiritnya masih gue. Iya, thanksin lu kalau umpamanya ini mah nggak ikutin dia. Dia tuh gua aja yang ibaratnya umurnya jauh sama dia. Gue minder loh, dia tuh sangat nggak ada capeknya latihan. Gue malu kadang sama gue yang muda-muda gitu, sama si Om tuh, buset, nih orang gak ada capeknya latihan. Coba itu kurang, dia di titik dia sekarang pun nggak pernah berhenti belajar. Itu disiplin ya. Nah
itu dia. Sangat luar biasa. Iya, luar biasa ya. Pembelajarannya itu jadi ilmu terus. Iya. Terus ada lagi nggak hal-hal lain? Ada momen-momen apa lagi nggak, Cepot? Ya, jadi kita kan tertarik sama sesuatu yang benar ya, sama yang jujur itu. Ya potensinya itu dari Iwan gue belajar. Gue bercermin. Oke. Nah, orang semakin dalam hal apa aja ya kehidupan? Iya penuh gua nggak itu kepribadian juga gua belajar. Artinya semakin lantaran ya, bukan lantaran mengenal dia, gua jadi tambah kuat, tambah berani, tambah basicnya tambah sabar. Karena gua bercermin dari dia. Banyak inspirasi yang positif. Bawa inspirasi yang positif. Oh iya. Ini bagus ngobrolnya buat kedepannya. Hah? Enggak, iya, cair. Kopi tumpah tadi enggak apa-apa. Kopi joinan aja. Ya kena hukum. Ketemunya kan join kopi. Iya, join kopi. Iya. Jadi ya nerima aja, bersyukur aja. Ya kalau lagi lancar nih. Lancar. Gue demen malah. Maksudnya di luar ekspektasi kita ya kan? Orang kemarin ngomong canggung katanya. Karena gimana ya? Iya. Kalau ini bukan canggung, ini mah nggak tahu malu. Tapi nggak apa-apa, bagus sih. Ya, yang penting I love you tuh. Dalam doa kami di Nadim semuanya. Amin. Buat kawan-kawan juga. Terima kasih buat sedulur-sedulur juga. Terima kasih doanya. Jadi gini Bang, keliru kalau anak-anak itu tambah kenal Iwan tambah sakit, itu gua nggak setuju itu. Harusnya tambah sehat kan? Ya mungkin istilah ya kalau dibilang emang kan sakit kan kata-kata negatif. Iya benar. Ya mungkin harusnya gue lebih setuju sama istilah teman-teman tuh kalau aduh mau ada konser di Lewinanggung mau berobat. Ini kalau nggak salah kalau nggak salah istilah itu dari kita itu. Dari kita. Itu cuma dari buat kita tuh maksudnya teman-teman. Ya, dari lingkup Priuk itu. Oke. Tapi bukan seginya ini ya. Itu istilahnya apa ya? Kita ngeledek temen itu gimana? Berobat lu ya gitu. Tapi pedomannya kita positif. Datang ke Iwan itu bukan orang sakit ya. Jadi setelah kita ketemu nyanyi bareng itu jadi tambah sehat ya. Gitu ya. Jadi tambah kuat umumnya ya. Batinnya, sabarnya kan gitu ya. Berarti bisa dibilang tuh lagu. Tapi kalau berobat itu coba deh. Itu dari kita itu bahasa jadi, itu. Ibaratnya maaf kayak lagu ini aja lah ya atau tidak ya pun bagus, tidak pun bagus. Tapi tujuannya berobat itu ceng-cengan lah antara lu berobat lu ya. Silaturahmi lah. Berobat ya ceng-cengan. Tapi yang enggak, kita tambah sehat kok. Setelah ketemu, setelah nyanyi bareng, joget bareng itu tambah sehat. Istilah berobat tuh baru siloka. Nanti kalau habis nonton konser tuh berdendang dah tuh. Iya. Press kan? Press. Gitu. Kalau untuk apa nambahin apa? Kalau untuk semuanya sih ya selama ini ya masih baik-baik aja, masih lancar, masih sehat lah. Sehat. Kalau Opal terakhir nonton di Lewinanggung udah lama banget pasti. Itu. Jadi ceritanya nih Opal nih sempat menghilang ya. Enggak, itu pas cikal kalau nggak salah cikal waktu rambut masih panjang dah. Belum ada itu. Pas cikal, rambut panjang. Iya, cikal rambutnya masih panjang. Maaf belum ada. Oh iya. Terakhir itu ya. Iya, ada lagu. Ini lagu 14484 juga. Oh, ada. Konser pelangi gitu dia udah masih datang nggak? Udah enggak konser datang. Kayak pelangi belum. Kayak konser situs budaya gitu. Iya. Udah hilang. Oh, udah hilang. Itu kebetulan saya nanam pohon, alhamdulillah. Itu hilang, pas hilang kemana Opal? Nanam pohon kemana aja. Nah, gelombang kehidupan lah. Jadi pohon kehidupan buat semuanya. Kita pohon. Semuanya pohon ya. Kita ini pohon. Iya. Cuma cara namanya gimana cara kitanya nih? Bentuknya aja kayak gini ya. Iya, kan bahasa. Kelihatan dari gelang itu. Bahasa ngumpet. Padahal ngumpet. Pohon. Iya. Terus kenapa bisa sekarang balik lagi tuh ada panggilan jiwa? Kerinduan Priuk. Itu yang bisa kadang saya untuk tiba. Opal tuh lahir di Priuk? Iya. Lahir di Priuk? Saya lahir di Portugal, Tegal. Sedap. Portugal. Cuma alhamdulillah kecil di Tanjung Priuk. Di Sampur. Mungkin Bang Iwan masih ingat kali Sampur. Portugal itu apa Bang? Jelas. Portugal itu Purwokerto Tegal. Purwokerto Tegal.
Asik juga ya, dia punya ternyata dia punya istilah sendiri ya. Ternyata punya istilah sendiri ya, Portugal Purwokerto Tegal. Iya. Hati Tegal. Iya. Jadinya Opal. Iya, alhamdulillah. Tapi nama asli emang Opal. Nama asli pun tahu Kliwon. Hah? Nama asli Kliwon. Nama asli siapa? Iya, Kliwon. Kliwon. Iya. Ini serius nih guys. Serius guys. Enggak, gue nanya ulang. Serius guys. Serius. Iya. Jadi apa Kliwon? Nah terus galawan karena pales mulu deketin dikit. Karena pales mulu jadi opal. Ya udah enggak apa-apa lah. Kebetulan golongan darah gua O, ya opal lah. Opal. Sama kayak Bang Iman juga darahnya kan O. Bawa darah baru tahu gua nih. Lu baru tahu nih juga. Iya, bawa darah. Oke. Darahnya golongan darah O. Darahnya Bang O juga ternyata alhamdulillah waktu ketemu di Cibubur. OI pertama. Donor darah. Saya sempat kusuk-kusuk nih, Bang. Darahnya apa? Oh, alhamdulillah sama. Saudara. Bersyukur karena sama. Iya. Semua kan saudara dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Itu mah iklan. Itu mah Indomie ya. Nah terus kita adalah saudara dari rahim Ibu Pertiwi. Nah ini lu. Ditempa oleh gelombang, dibesarkan zaman di bawah tiang bendera. Oi. Oke. Semangat teman. Mantap. Ya. Apa itu? Ya, punya uban apa? Itu sejarah. Maaf Bang. Ya. Itu sejarah. Iya, Opal saya maafin. Juga saya nggak sengaja. Kasih sayang aja itu ya. Tanpa disengaja dari mijit kaki sampai mijit kepala akhirnya rambut Bang Iwan kena ubannya karena saya nggak seraka, uban jatuh buat koleksi itu padahal banyak uban yang jatuh cuma buat koleksi alhamdulillah masih ada. Terus ditempelin di rambut? Iya, enggak yang jatuh sini. Jadi kalau yang koleksi kaset itu mah lewat lah ya. Cuma kebetulan masih di dompet, belum ke bawah dompetnya. Ada. Iya. Cuman masih disimpan lah ya. Masih disimpan. Bahkan itu ada juga beberapa palesmania. Ini Bang Opal sebarin, maaf. Bang Iwan bukan begitu, ini koleksi pribadi sampai saya meninggal. Iya. Nggak apa-apa. Oke, mau bayar berapa puluh juta nggak mau. Jangan. Ya kan I love you, Bang Iwan. I love you. Cinta. I love you too. Bang, I love you full. Aduh, udah kayak almarhum. Makasih itu ya Allah. Itu pun ya perjalanan dia. Seru, akhirnya gimana ya? Bang, makasih Bang. Inspirasi luar biasa buat semuanya, buat Priuk semuanya, buat dari A sampai Z. Ya makasih Bang, sehat selalu. Doa kami di dalammu Bang. Iya, makasih Pak. Jawab tuh, bantuin jawab tuh. Makasih nih. Bantuin jawab ya. Iya. Bagaimana sehat nih? Bagaimana sehat nih? Iya. Terus apa Bot? Ada cerita apa lagi Bot? Apa tuh? Iya, mungkin kan tadi Opal dia punya ubannya. Lalu ada cerita-cerita apa? Momen-momen apa nggak? Enggak sih, gue lebih kejar ini ya. Gue lebih kejar apa ya? Kejar tayang ini dong. Target dong. Gak apa-apa ini dulu udah ngejar. Iya. Halo. Ya, gue lebih kejar itu. Gue belajar kepribadian. Meskipun nggak ya umpama dia 100%, gue cuma bisa menggapai 1% atau 2%, tapi itu gue upayain. Karena gini ya, kan umum ya itu ya. Yang benar itu kan pasti didengar itu kan, umum kan. Itu kan umum itu. Jadi ketertarikan gue sama yang benar itu juga ada itu. Oke. Biarpun banyak simpang siur kan, kita kan tahu. Media kadang ngegoceknya kan aneh-aneh. Oh enggak. Ya, itu enggak mempengaruhi prinsip lo ya. Ini kalau kesimpulan gua nih teman-teman Priuk ini militan ya. Cuma dia ada di bawah. Enggak tampil itu ya. Itu teman-teman Priuk kalau gua amatin itu militan semua ya. Artinya militan gimana tuh ya? Militan itu gimana? Penuh ya? Militan itu penuh ya? Total. Sayang ya. Totalitas. Sayang. Itu di Priuk itu kalau gua lihat personalnya teman-teman itu kuat ya, tapi di bawah mereka. Kontrol ya. Iya. Nggak tampil, nggak. Alhamdulillah bisa ngerem. Ya nggak apa ya. Nggak gimana bener lah. Iya. Nggak berlebihan lah. Nggak berlebihan. Itu alhamdulillah situ.
masih terjaga tetap sayap kiri. Iya soalnya kan kadang nih ya Rip, sayap kiri. Rio kok. Ibaratnya tuh kan kita tahu karya-karyanya si Om kan tuh si Babe kan kritik sosial dan banyak mungkin Cepot ngalamin dari zaman muda sampai sekarang. Tadinya banyak tuh ini gue open pendapat ya ke Sugi juga kalian bertiga. Banyak media bilang atau enggak di sosmed gitu. Oh Bang Iwan udah nggak segalak dulu ini kritik sosialnya. Itu pendapat kalian gimana tuh? Gue nggak setuju. Nah, apa lebih ya itu kemampuan kontrol dia kan, kematangan dia itu kan. Itu kan juga itu kan perjuangan ya dia. Untuk di tahap itu kontrol itu. Dia udah nggak liar karena ya kan itu ya proses ya. Umur, pengalaman, dia semakin mateng, semakin kontrol itu. Tapi bukan berarti dia jadi lembek. Itu tambah semakin semakin dewasa. Ya tambah gagah, tambah garang kalau kata gue. Malah tambah berani. Kedua sampai yang kritik ke jiwa. Sekarang lebih cadas. Lebih cadas. Iya. Oke. Sugi apa Gi? Jadi akhirnya ke ini maaf nih. Jadi akhirnya maaf jadi ke manusia setengah dewa. Bakar dulu. Iya, maaf. Jadi apa timbulnya jadi lari ke ini ke manusia setengah dewa yang bad ini. Urus saja moralmu, urus saja akhlak. Itu luar biasa kritikannya. Kelihatannya sepele tapi ya Allah itu sangat dalam. Asli di situ. Maaf. Iya nggak apa-apa. Itu kita malah senang. Apa Gi? Jadi lancar. Harus lancar lah. Kayak lagu lancar kan. Menurut pandangan lo gimana? Apa tadi yang gue tanya ke Cepot juga. Nih banyak netizen pada komen, Bang Iwan udah nggak segarang dulu nih. Iya. Pandangan lo gimana? Menurut lo gimana? Nggak setuju itu. Nggak setuju juga. Nggak setuju. Karena ada masanya kan. Ada masanya, oke. Itu yang pertama ada masanya nih. Waktu zaman dia muda, dia udah begitu. Nah, udah pernah lah ya. Oh iya, dia udah ngelakuin itu. Terus kan ada regenerasi. Okay. Ya gitu. Ya udah lanjutin. Ya dia kalau dipaksa kayak dulu ya nggak bisa. Iya. Enggak lah, nggak bisa. Bang buka baju ya nggak bisa. Enggak lah. Udah nggak ke situ kan. Ya biarin yang muda-muda yang ini dia terusin karyanya. Iya. Sebenarnya kan kalau Bang Iwan itu kan contoh. Ya kan contoh. Mungkin malah yang baru-baru nyontoh dia. Ya, malah yang punya statement begitu ya kadar kenalnya kurang kalau gue bilang. Enggak kenal. Ini malah masuk. Iya enggak kenal. Dia enggak kenal sosok Iwan Fals itu enggak kenal. Enggak kenal itu. Iya. Yang bisa ngomong gitu ya. Mungkin baru taunya lagu tiba-tiba ada viral lagu Jendela Kelas, baru tahu dari situ doang. Iya, taunya udah langsung ngasih statement gitu ya. Iya, taunya itu mungkin ya. Dia tahu gitu. Iya. Bukuin taunya gitu. Nggak dalam kan? Iya. Taunya sekedar itu aja. Ya regenerasi lah. Regenerasi. Gitulah ya, bener itu. Terus ini mumpung di lu. Kita sekarang ngomongin konser. Konser pertama yang lu datang di mana, Guy? Jadi konsep pertama banget nih kan tadi lu bilang lu dari saudara lu nih. Iya. Akhirnya lu tertarik dong pengen datang nonton lihat konsernya nih. Di mana tuh? Di Lewinanggung. Lewinanggung langsung. Berarti udah agak tahun 2000-an ya? Dia kan masih muda dia. 2000. Masih sekolah itu. Berarti panggung masih yang di bambu-bambu. Masih madep ke sini ya, yang ruang VIP itu ya? Madep. Iya. Iya, bukan yang sekarang kan? Bukan. Iya. Terus pakai apa? Masih pakai tali rapia tuh. Belum barikade. Belum. Terus sempat juga waktu itu ngalamin pas mau konser nih, Om Iwan itu di pintu gerbang di bawah. Ya pernah ada, benar. Jadi mau konser dia ada di bawah di lapangan. Turun. Bener gak Bang? Ya turun. Bener ya. Ya terus pas lagu Ibu itu dia dari panggung itu turun. Ya biasa aja. Masih begitu konser itu. Sederhana. Masih begitu. Dan itu pertama kali lu datang nonton konser, terus dari tadinya lu dengerin lagu-lagunya di kaset yang saudara lu kasih, akhirnya ngelihat langsung apa tuh perasaan lu tuh? Perasaan lu gimana tuh? Wah,
susah tuh udah iya. Nggak bisa di kata-kata ya. Iya. Pokoknya udah memang iya. Itu kagum lah ya langsung. Itu batinia itu. Batin ya. Itu iya. Nggak bisa enggak susah itu. Ya itu makanya orang yang belum pernah ketemu yang belum pernah ketemu sama yang udah ketemu itu beda. Gimana nih? Ya oke, Opal. Banyak juga ya, orang yang mau bertemu Bang Iwan nih pengen nanya, sekali udah ketemu buru-buru nanya, yang udah diem. Itu saya baik nyaksiin, kesaksian lah baik nyaksiin seperti itu. Kadang, iya Pak, nanti gue mau ketemu Bang Iwan pengen ngobrol A, B, C, P, Z mungkin ya. Buru-buru karena mungkin nyampe sana malah grogi ya. Iya. Ada diem aja. Udah Bang lah. Saya pulang aja, udah cukup. Karena mau nanya. Itu banyak kan di sini. Benar. Enggak apa-apa, lanjut. Terus kalau Opal, Non ya. Opal konser pertama kali inget nggak? Kantata. Hah? 91. Orang saya tinggal di Sampur. Di mana? Kantata Takwa, Senayan. Lebak Bulus. Iya, yang bongkar. Oh, yang agak rusuh. Iya. Wah. Itu makanya nggak ada kenang-kenangannya itu. Karena BM-BM-an nggak punya alat-alat, nggak punya gituan lah. HP aja alhamdulillah masih sederhana mungkin sekarang. Iya, belum zaman HP gimana sih dulu? Iya, HP. SMS-an doang kan? Iya. Kalau telepon koin. Iya. Ya, buru-buru untuk ini kadang itu gimana itu? Pak lu ngobrol begini yang nonton banyak banget Pak. Iya, alhamdulillah semoga yang nonton juga sehat semua, bisa terobat semua dengan ini teman-teman lu semua ya Pak ya, saudara-saudara lu semua ya. Sedulur semua, semuanya I love you semuanya. I love you too. Terima kasih ya Allah, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Itu konser pertama Opal. Iya, udah. Lebak Bulus. Iya, banyak lah yang aneh-aneh. Iya. Iya, ada yang aduh. Kalau Cepot konser pertama di mana? Datang. Gua pertama banget. Mungkin lu sekolah apa? Lebak Bulus. Sama kayak Opal berarti. Bukan. Maumere. Oke, itu setelah Lebak Bulus ini. Oh iya, gua Kantata itu kan sempat berangkat ya. Cuma waktu itu gua masih sekolah lah. Terus ada UA tuh. Ada UA tuh karena gua masih terbilang masih sekolah ya. Iya. Dicegat gua tuh. Jangan. Sama nyokap sama Wa. Sama Wa, oke. Terus punya kesempatan bisa nonton live itu di Lebak Bulus waktu itu Maumere itu. Oke. Nah, itu pertama. Tahun berapa itu? 93 ya? 93 apa? Iya. Maumere pokoknya Iya. Lebak Bulus. Iya. Konsep pertama itu terus dari tadinya lu cuman dengerin lagunya aja, terus pertama ngelihat sama mungkin kayak Suge ya langsung kagum takjub gitu ya. Apa gimana tuh? Ya itu. Lu nonton posisinya awal sebelah mana tuh? Depan kah? Depan banget panggung. Lebak Bulus. Iya. Ngeri tuh. Di mana tuh? Masa udah nggak ini ya. Ya artinya kan zaman dulu kan susah ya izin konser jarang-jarang. Ini Bang nggak ini liar kan? Iya. Kan liar kan? Asli. Liar. Liar. Ya kita masuk ke dunia itulah. Liar kan semua. Tapi kan ini ada juga yang ya satu dua orang ada yang nggak tanggung jawab ya, tapi umumnya orang tanggung jawab, liar tanggung jawab gitu ya. Oh ya terkendali ya. Liarnya nggak ngerugiin orang lah. Iya gitu. iya. Cuma ada satu dua emang ada yang ada biasa lah kayak di terminal gitu yang ngambil kesempatan itu. Iya. Tapi kalau kita orang ini ya liarnya ya tanggung jawab. Iya. Ya apa? Musik itu ya, musik, terus daya musik Iwan begitu kuat, terus kita tertarik, terus tahapannya kan ke pribadinya kita tempuh lagi tuh, ternyata makin kuat tuh Bang, setelah tahu pribadinya, tambah kuat nih daya tariknya Iwan tuh, nah itu gue bercermin ya skala sosial ya, tapi kan kalau pegangan kan iman itu ya, itu masing-masing ya, lah, kalau skala ini pribadi, dia memang sangat terinspirasi dengan cara ngeremnya walaupun liar dulu, liar mah liar, cuma apalagi kalau udah ada yang kayak gimana, sempatannya hajar, gitu. Iya, jadi gimana? Kalau konser itu luar biasa, itu juga buat latihan. Latihan apa? Latihan suatu saat kita ke Mekah kan udah terbiasa. Masya Allah, dia ada niatan ke Mekah, Masya Allah. Iya. Kalau kita ke Mekah kan bisa udah terbiasa dengan konser, jadi nggak pas lagi tawaf.
Iya, iya. Nah, itu kan udah alhamdulillah. Tabrakan sama orang. Ya, udah itu biasa cuma. Ya alhamdulillah. Di situ Ardi. Tapi kalau umpamanya lagi konser Opal tuh, kenapa bisa tiba-tiba manjat? Ceritanya gimana tuh? Tahu digendong orang gitu gimana? Iya, kalau sekarang kontrol nggak enak. Iya, kalau sekarang zaman dulu itu iya, kan dulu kayaknya di Indonesia salam nih banyak apa nyapa apa namanya bahasa ini pun nyapa ya pun. Nyapa bahasa apanya? Apa? Apa ya namanya? Ya begitulah. Ya kayak di ibaratnya laporan. Gitu. Iya, gitu doang. Udah. Itu yang gendong Opal siapa biasanya? Ya kadang ya siapa aja, kadang ganti-gantian, bongkar ganti-gantian. Ya, gitu. Kadang ada juga yang saya juga pernah dulu sempat ngegendong yang orang kecil. Iya, orang kerdil. Saya pengen ngomongin deketin. Alhamdulillah saya gendongin. Oh jadi mungkin kronologinya jadi Opal datang nih masuk ke konser, tiba-tiba langsung naik aja minta gendong apa atau tahu naik sini bang? Ada yang nawarin ada. Banyak kan nawarin. Mau apa? Ya udahlah, makasih saya bilang. Bukan di belakangnya ada omongan berani berapa gitu enggak? Iya, enggak ada bahasa gitu mah enggak ada. Itu mah bahasa sonoan. Boy bahasa pure aja bahasa di konser. Ayo saling ngerti lah. Ya sama-sama silaturahmi lah ya. Alhamdulillah. Lu sangat luar biasa dengan konser mah. Itu banyak inspirasi yang ilmu yang kita dapat di konser. Kalau itu kaos yang tulisan dosa-dosa itu dari mana tuh? Dosa, kaos-kaosnya suka pakai dulu. Dosa. Tadi udah buka puasa kan nih. Woi, Opal minta donat nih, woi. Donat. Enggak, kita jujur Ardi. Kita di dosa itu saya bersyukur dengan maaf almarhum Galang, mohon maaf Bang. Oh iya, almarhum Galang. Terinspirasi. Dari situ. Jujur. Itu Opal tulis sendiri. Karena apa? Bukan banyak juga yang nulis di kaos saya itu. Siapa pun nulis. Siapa kawan-kawan pun nulis di kaos dosa-dosa itu. Iya. Soalnya sekarang tuh jadi banyak yang bikin. Sahabat Bang Iwan. Ntar gua gantian nanya dia. Sahabat Ardi, Bang Iwan pun dapat tangan. Cuma itu kaosnya masih ketinggalan di Portugal kaosnya. Ya sayang banget. Kayaknya ada. Dicari nggak ada. Dicari udah nggak ada. Tuh kaosnya kalau dicari udah nggak ada. Ada di kamar kampung gitu. Di kampung. Kenapa nggak dibawa lagi tuh? Enggak, saya kan waktu itu karena kayak air aja ngalir gitu di akhirnya mencrok lagi ke Priuk gitu. Nggak taunya bikin dadakan lagi nih keduanya. Dosa kedua kemarin. Itu dia tetap yang number one yang di sana. Sampai kelinceringannya ketinggalan priwitannya. Oh iya benar tuh, biasanya lu bawa. Priwitannya ketinggalan juga. Priwitannya iya. Alhamdulillah itu. Karena kenapa saya nulis dosa? Karena apa? Saya nggak lepas dari dosa. Manusia. Karena manusia. Iya. Itu nggak luput dari dosa. Iya. Itu kejujuran saya nulis di dosa-dosa itu karena di situnya. Iya. Dari banyak dosa itu kita banyak belajar untuk ke hal positif, melangkah terus lurus ke depan. Kalau kambing punya dosa nggak ya Pak? Kalau untuk kambing tanya aja sama kambingnya. Kambing. Jadi ya itu alhamdulillah di situ ya. Kita nggak berasa udah 3 jam ngobrol nih. Ya alhamdulillah saya selalu. Gua kasih mau tanya lu nih. Mau nanya gua apa? Iya. Jadi maaf nih. Belum selesai ngomong dia. Iya. Jadi Mas Ardi kapan mulai? Maaf nih Mas Ardi. Kapan mulai ngirim Bang Iwan? Saya juga kangen tuh Mas Ardi nongol ya Allah alhamdulillah. Maksudnya kapan konser lagi? Mas Ardi kapan? Oh awal pertama. Bisa. Iya saya jadi subhanallah Mas Ardi. Terima kasih. Ya gitu. Iya. Kapan? Kalau gua tuh kalau Ardi tuh pertama ngiringin Bang Iwan itu pas ngerjain album Raya. Oh album Raya. Album Raya launching di Kemang Hard Rock. Rolling Stone. Ya. Rolling Stone datang saya. Rolling Stone tuh. Ya. Tapi konser pertamanya bukan itu. Ya, itu awal gabung pertama ngejalan album Raya. Konser pertamanya itu kalau nggak salah di Indosiar apa di apa ya lupa acara TV lah pokoknya. Lupa. Awas panas, awas panas. Lupa. Sampai kesundut dia. Enggak apa-apa. Seru. Awet Muda.
Ulang. Makasih. Itu Opal. Apa Cepot apa nanya apa Cepot? Tadi makasih jawabannya. Sama-sama. Banyak amin ya Allah. Melangkah terus maju ke depan. Depan. Amin. Ya udah, Pot. Apa Pot? Nanya apa Pot? Ya, gue tanya lu, tenaganya Iwan itu semenjak lu kreatif bareng sama Iwan, main musik bareng, itu gimana? Oh itu jangan ditanya. Iya kan? Itu energinya dia kan, energi dia kan ngedorong banyak orang kan? Betul. Gue sih bilangnya moodnya dia tuh ngebawa banget kita pemain bandnya. Ibaratnya gitu ya. Itu basicnya lah biar gampang, nggak usah ngalur ngidul. Intinya moodnya dia tuh ngebawa banget. Ya itu juga yang kita alamin teman-teman Priuk ini yang sama berarti. Kelihatan berarti sama. Anda kena juga kadang. Iya. Intinya dia kan selalu nyanyi itu kan pakai hati ya. Nah itu yang ngebawa kita pengiringnya, itu yang ngebawa. Itu kan jadi tenaga banget kan? Jadi tenaga jadi banget. Energi kan? Ya betul, jadi energi. Ibaratnya gue juga banyak belajar masuk. Jadi bawain lagu tuh biarpun gue pemain bass, nggak cuman ngebas aja, lu harus masuk ke lagu. Nah itu beliau yang ngajarin. Ibaratnya gue belajar dari beliau. Lu kalau umpamanya cuma ngeband nggak masuk ke lagu, ya orang yang dengerin nggak nyampe. Iya, nggak nyambung. Itu energinya nggak nyampe ke orang. Jadi kalau umpamanya gue tanda kutip bukan yang ngecilin orang-orang kafe atau gimana. Karena kan dia udah asal genjreng gitu kan. Tapi beda kalau misalkan kita masuk ke lagu. Dan ada juga pemain-pemain kafe dia total banget sampai orang juga nggak mau berhenti ngeliat dia gitu. Maksud gue tuh ada ceritanya si Om tuh, dia pernah cerita. Jadi kalau umpamanya lu ngeband nggak pakai hati, ya nggak nyampe apa yang lu mainin. Biarpun lu main drum, main apa gitu, main gitar, main apa, tapi kalau lu pakai hati kena orang juga. Lu nggak usah perlu main jago-jagoan, orang juga nyampe pesannya gitu. Baru jreng aja udah. Ya gitu. Tapi kalau gue perhatiin, maaf Ardi, kadang Bang Iwan suka kepancing sama Ardi. Kalau lagi saya senang kepancing ya. Nah iya. Kalau Ardi, maaf ya Mas Ardi, saya senang kalau lagi Mas Ardi sumpama maaf maju baru, saya senang di nonton nih. Terus. Oke, Opa senang tuh ya. Iya, kalau udah kayak gimana gitu kena. Oh berarti energinya Ardi nyampe ke Opa ya. Oh iya. Lumayan nyamin. Iya di situ saya senang ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Jadi maksud gue begini. Pegang aja. Oh iya. Ini punya Suki nanti berdua. Ya maksudnya lu juga punya pengalaman kan, dapat tenaga dari kerja kreatif bareng sama Iwan. Iya pasti. Iya. Sugi, ada nambahin nggak? Tadi soal energi apa gitu-gitu. Soal energi yang dia mungkin dari karya-karyanya. Yang pasti banyak, setiap momen itu, setiap konser itu banyak pelajaran sebenarnya. Nambah semangat, nambah gimana ya, nambah ilmu gitu. Okay. Setiap momen konser ya nggak tahu yang lain. Jadi bukan cuma sekedar joget, banyak sekali kan. Selalu Om Iwan itu sebelum nyanyi selalu punya kata-kata dia. Ya ada repertoar kan? Itulah. Ya dia selalu ngingetin dulu sebelum nyanyi nih. Nah itu banyak ilmu di situ. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke bukan bedah lagu, ke lagu deh. Di Sugi nih kemarin sempat udah kita bahas, tapi ini gue bahas lagi. Kalian tuh bukan percaya nggak? Maksud gue gini, kadang tuh karya-karyanya beliau tuh si Om kadang ngeramalin gitu apa yang kejadian sekarang. Ya kan? Itu kan kita pernah. Kita pernah bahas. Nah ini gue bahas lagi di sini. Ya kayak contohnya banyak lah. Mungkin oplet tua itu barang antik gitu-gitu. Dia itu dari tahun berapa? Itu tahun berapa sih? Ya itu 80 kan. 80-an kan. 80-an. Oke, dia udah nulis tahun segitu. Ya. Kejadian sekarang gitu. Maksud gua segitunya dia bisa ngebayangin visioner gitu. Maksud gua visioner. Bisa ngebayangin ini berapa puluh tahun lagi nih kejadian kayak gini nih. Iya. Coba pendapat lu gimana? Ya itu makanya ini gimana ya pemikirannya gitu kan. Pemikirannya dari tahun 80 dia udah
Dia udah bisa lihat tahun 2001. Iya, 2001. 2001 jadi barang antik. Betul. Udah kebuk. Contohnya kayak teman kita tuh. Siapa Arif. tuh? Arif. Oh iya. Mana orangnya? Orangnya nggak ada. Oh lagi telepon. Oke. Bung Hatta. Bung Hatta. Sarjana muda. Sarjana muda. Itu sekarang kejadiannya. Sekarang semua. Iya. Ya sarjana muda ibaratnya itu tahun berapa? Tahun 80-an juga ya? Iya, 80. Sekarang sarjana muda banyak yang nganggur. Banyak. Iya. Semua kejadian. Iya, kejadian. Gitu. Makanya Bisa bingung. gitu ya, Iya. bisa visioner gitu ya, bisa ngeramal gitu. masa depan. Iya. Gimana pendapat lu, Pot? Lagu-lagunya beliau, Pot? Ya itu, apa hukum Tuhan apa hukum alamnya orang jernih ya, punya ketajaman sendiri itu. Karena dia kan apa tulus ya, murni ya. Jadi punya ketajaman sendiri, punya karisma sendiri, punya kewibawaan sendiri itu. Itu kemampuan yang nggak sulap itu kan, dia gali terus itu sama abang itu, digali terus itu. Iya. Kan itu. Bisa gitu ya, bisa ngeramal ya, bisa kayak kita bilangnya ngeramal lah, maksudnya bahasa gampangnya. Gimana? Emang saya perlu maaf terus. Iya, kita maafin. Nah, dengan jangan untuk masalah lagu, untuk barang yang sekarang aja, seumpama nih untuk yang sekarang aja, barang HP ini kenyataan asli. Kenyataan kan? Kenyataan. Sempat dulu ngobrol di rumah Bang Iwan di Lunanggung, kalau nggak salah bertiga, Bang Iwan, saya. Ada pengalaman nih. Iya, terus Bang Iwan saya. Terus Bang Iwan ini nanti jajan ada HP kali ya, bisa nelpon tatap muka. Bisa jadi Bang, tuh, mungkin kan? Itu dia omongan zaman dulu tuh ya. Iya itu. Masih zaman HP belum ada kameranya. Pas sekarang udah begini, saya jadi inget ya belum Bang Iwan kenyataan nih. Cuma saya mau ngomongnya kan belum sempat. Iya. Bang inget nggak Bang? Waktu ngomong masalah HP. Paling Bang Iwan jawab, apa ngingetin? Iya waktu konser di ini aja di Mekarsari yang settingnya belum dinaikin. Saya perhatiin itu settingnya. Sampai Bang maaf Bang kemarin waktu di Mekarsari kok setting nggak di ini. Apa merhatiin? Iya Bang Iwan saya panggil Bang setting. Bang Iwan nggak dengar. Ya udahlah nggak. Jadi biarin aja. Dengar. Iya. Itulah kenyataan HP ya HP yang sekarang. Itu kisah nyata ya. Asli saya kesaksian loh. Ibaratnya dia ngeramalin, jangan ntar orang bisa video callan ya. Iya. Sekarang kejadian nih. Asli. Enggak, bukan ramal kalau kata gua itu. Apa tuh bahasa lu apa, Pot? Kemampuan ya itu ya, kalau orang bersih ya kan hatinya itu kan dikasih karunia ya, ketajaman batin itu. Ketajaman batin. Iya, kalau gua bukan ramal. Iya. Dia juga nggak duga kok. Betul. Iya kan? Iya. Dia pasti nggak. Ya mungkin. Kalau orang jujur dikasih wibawanya sendiri gitu kan, hadiah dari jujurnya itu kan. Nah ya gimana? Itu ya alhamdulillah banyak lah kisahnya. Dulu gue bahas sama Sugi tuh, dia tuh gue bacanya apa ya buku-bukunya ya, bisa mikirin apa namanya berapa puluh tahun ke depan. Sering ngopi baca kan katanya kan, ya itu dia baca apa itu? Dia kan sering baca gitu. Dia emang kalau cerita kan banyak sering baca-baca bukunya dari almarhum Wes Rendra gitu kan, banyak puisi siapa dibaca sama dia, baca koran ya, mungkin dia dari situ mungkin dia ada imajinasi gitu, oh kayaknya ntar kayak gini nih, berapa puluh tahun lagi nih kayak gini nih, mungkin ya dia imajinasi sendiri ya. Ya gue pikir sama lah sama kita ya. Dia belajar nyontoh hal-hal baik, nggak dari cuma satu poin ya, dia dari banyak, dari pengalaman, dari tiap pribadi orang yang dia kenal itu dia belajar itu. Oke, terakhir nih guys, ada harapan buat Bang Iwan atau Om Iwan dari kalian nggak? Pengennya Opal dulu. Ada harapan pengen, mungkin ada yang Opal belum pernah pengen lihat konser modelnya kayak gini atau gimana ya, ada harapan apa nggak? Harapan saya jujur saya pengen ketemu doang. Pengen ketemu? Iya. Kan udah pernah ketemu? Enggak, pengen ini salaman mau lebaran. Oke, ya. Pengen udah lama juga. Lihat ke situ dong, lihat ke kamera dong. Iya, saya pengen ketemu Bang Iwan
deket lagi Selaman. Saya belum ketemu Selaman, udah lama kangen. Maaf ya Bang. Ya, jadi maafin. Gitu. Mudah-mudahan nanti nonton itu ya, dia langsung tanggep ya. Ya, kalau Cepot apa Pot? Ada ya, angan-angan. Kalau nggak muluk-muluk ya, kalau ini nggak muluk-muluk ya, gue sih ngarep ya, ngarep Abang bisa main ke Priuk, ke teman-teman Priuk, adik-adiknya nih di sini banyak kan ya kalau nggak muluk-muluk itu ya. Ya. Muluk ya? muluk dijawab instan loh. Ya, tapi kan apa yang nggak mungkin berharap. Ya kan yang nggak mungkin apa? Iya, namanya berharap. Sering mampir. Ya ini bukan, gue pikir bukan harapan gue aja kok, harapan semua orang kok. Ya kan, didatengin sosok yang itu ya, yang karismatik itu ya, idolakan. Ya. Cuma gue berani ini, gue ngomong ini, karena ya meskipun cuma sebatas ini ruangnya, itu kan ya teman-teman sering tuh bersama gitu ya. Terus ada lah harapan sedikit itu kan, seru ya kalau misalnya nggak ini. Ya mudah-mudahan denger ya. Apa Sugay lo ada angan-angan harapan nggak yang bersangkutan sama si Om nih apa nih? Yang pertama biar dia sehat panjang umur dulu. Oh ya, itu juga tuh. Itu makanya Pak harus ya. Itu dulu. Yang penting itu. Yang penting itu. Ya. Terus tetap konsisten lah. Konsisten. Ya, konsisten, semangat terus lah. Ya terus kritis. Iya dong. Oke. Kritis versinya dia. Iya dong, versi mau dia. Yang dulu mau yang sekarang. Iya, itu kan udah ciri khas dia dari situ. Tetap konsisten di situ. Satu lagi deh. Dari masing-masing satu lagu aja yang paling ngena soal di hati lu mungkin ada pengalaman gak? Satu lagu deh. Satu lagu. Satu lagu aja yang ini kena banget nih gua nih. Kalau lagu itu di Damai Kami Sepanjang Hari. Damai Kami Sepanjang Hari. Kenapa tuh? Apalagi yang udah di aransemen tuh. Oh, yang sama Raya udah main? Sama Raya, Arda ya. Arda, ya. Ya itu di situ. Oke. Ya di situ kelihatan harmonis. Ya. Lihat. Keren nih keluarga nih. Ya. Cepot satu lagu yang kena banget di lo? Banyak yang kena gua. Banyak. Iya, satu lagu aja deh yang kayak. Gua banyak. Tergantung momennya ya. Di usia segini gua kena, di pengalaman ini gua kena itu. Iya, tiap perjalanan gua tiap era ada itu satu lagu gitu. Karyanya Iwan, lagunya Bang Iwan kadang-kadang nemenin tuh. Nemenin ya. Kadang-kadang gua yang nyender ke itu, ke lagunya dia itu. Contohnya apa contohnya? Misalkan yang paling dekat lu sekarang lagi ngalamin ini dan lagunya nyetel nih sama ini nih. Ya soal kebersamaan itu meskipun susah payah kan harus kita bangun itu kan. Iya kan, meskipun nggak gampang itu kan kita harus bangun bareng-bareng itu. Nah itu. Lagu apa tuh? Ya banyak kan yang poinnya ke situ ya. Apa contohnya apa? Satu misalkan. Serenade bukan? Apa ya? Apa? Iya. Bukankah indah hidup bersama? Apa judulnya? Nah, itu juga Dendam Damai. Oh iya. Meskipun nggak gampang ya. Iya betul. Iya. Ya ibaratnya lagi relate ya sekarang sama situasi Cepot. Apa ibaratnya sekarang ya? Iya. Pokoknya tiap perjalanan gua di umur segini pasti ada. Gua kadang-kadang nyender kok ke lagunya dia. Iya. Nyender gitu. Gua nikmatin sambil jalan ya, sambil gua ngejalanin hidup itu gua nyender tuh. Gitu, Bang. Opal apa? Oke, wah. Lagu-lagu Bang Iwan memang kena semua juga banyak inspirasi semua. Cuma tetap semua juga kena semua. Semuanya bingung, kena semua ya. Cuman mungkin ada untuk yang ini apa nih? Emang gue juga nggak lepas dari nyanyian jiwa. Nyanyian jiwa. Soalnya di saat ketawa silakan ketawa. Iya, soalnya kalau bawain lagu itu Opal total banget tuh ekspresinya. Pokoknya ya kena bener, semua juga kena, semua lagu orang gila orang apa. Kena tembak. Tapi alhamdulillah. Apalagi yang mau kena tembak.
nyanyian jiwa. Iya. Terinspirasi bener. Walaupun dia gagah, dia kaya, di saat nangis kayak sekarang internet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum, masih belum. Sebentar lagi. Ya nggak salah nyebut. Iya, nggak salah, betul. Itu kadang itu situ. Nyanyian jiwa ya, kena banget ya. Itu yang bikin Opal geter lah. Berontak jadi gua nggak kalah nih sama terpaan nih, kiri kanan depan bodo amat ini kebutuhan. Iya. Itu yang bisa gua kuatin. Oke. Kuat bener, alhamdulillah. Saya terima kasih sama-sama buat semuanya, buat keluarga Luin Nanggung, buat semuanya dari Sabang sampai Merauke, Indonesia Raya. Oke guys, wah thank you banget nih buat Sugi. Ya gue makasih gue. Terima kasih ya. Waduh. Oke, harus cipika-cipi. Iya. Sugi. Biar afdol. Cium mulut nggak? Oke, penutupnya abis ini kita bakal nyanyi bareng. Sampai ketemu lagi di ngobrol bareng Ardi Siki si Baskolor. Oke, selanjutnya. Sukses ya. Ya. Oke. Oke guys. Jadi kita penutupan nyanyi bareng-bareng sama teman-teman dari utara nih. Ada Cepot, ada Opal, ada Sugi, ada pemain naturalisasi ya. Naturalisasi. Fami kan kenapa? Karena apa? Yuk guys, yuk. Ayo Pot, yuk. Sama susah berperangkap di dingin malam, terjerumus dalam lubang jalanan, digilas kaki sang waktu yang sombong, terjerat mimpi yang indah. Sama-sama rasakan panasnya mentari, hanguskan hati, sampai saat kita nyaris tak percaya bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat, masih ingatkah kau? Sementara hari terus berganti, engkau pergi dengan dendam membara di hati. Aku jalan sendiri tanpa teman yang sanggup mengerti, hingga saat kita jumpa hari ini, tajamnya matamu tikam jiwaku.
hati.